Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernah nggak ngerasa capek, jenuh, dan gelisah? Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma duduk, scroll TikTok, buka Instagram, jawab chat, kok malah makin overthinking. Nah, itu tandanya kamu mungkin lagi kecanduan digital dan butuh yang namanya digital detox. Hari ini kita bahas bareng gimana Islam ngajarin kita buat jeda dari dunia digital dan balik ke ketenangan hati. Bukan anti teknologi ya, tapi belajar ngatur teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Jadi, apa sih digital detox itu? Secara simpel, digital detox adalah waktu di mana kita sengaja berhenti sejenak dari perangkat digital, kayak HP, laptop, media sosial, dan notifikasi-notifikasi yang nyaris nggak pernah berhenti. Tujuannya supaya kita bisa balik fokus ke dunia nyata, ke orang-orang sekitar kita, dan yang paling penting, ke dalam diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Allah. Kenapa ini penting? Karena tanpa sadar, hidup kita tuh sekarang banyak banget dipengaruhi dunia maya. Kita jadi gampang bandingin diri, iri, cemas, bahkan insecure cuma gara-gara scroll media sosial. Nah, mungkin sekarang kamu mikir, aku butuh detox nggak ya? Coba cek tanda-tanda ini. Bangun tidur langsung cek HP, rasa cemas kalau sehari nggak update IG story, sulit fokus waktu ngaji, atau sholat karena kepikiran notifikasi, ngerasa kurang bersyukur setelah lihat postingan orang lain, ngelamun sambil scroll padahal nggak dapet apa-apa. Kalau sebagian kamu alami, wah saatnya tarik rem darurat, karena ini bukan cuma soal kecanduan gadget, tapi kesehatan mental dan rohani kita bisa kena imbasnya. Teman-teman, kalau kita buka Al-Quran dan hadis, sebenarnya semangat digital detox itu udah diajarin sejak lama. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Ini secara tidak langsung ngajarin kita buat menyepi, tenangin diri, dan fokus ke zikir, bukan ke notifikasi. Rasulullah sendiri juga suka khalwat, menyendiri di Gua Hira, bukan karena beliau antisosial, tapi karena ada kekuatan dalam menyendiri yang membuat hati kita lebih peka dan jiwa lebih kuat. Kita bisa tiru ini di zaman sekarang. Khalwat versi kita berupa puasa gadget, sehari tanpa buka medsos dan isi waktu dengan ibadah. Banyak banget penelitian yang sudah menunjukkan bahwa overuse media sosial digital bisa menyebabkan kecemasan, depresi ringan hingga berat, insomnia, perasaan hampa, self-esteem rendah, dan yang lebih bahaya adalah kita kehilangan fokus dalam ibadah. Sholat jadi terburu-buru karena pengen cepat buka HP. Baca Quran 5 menit, tapi scroll reels bisa berjam-jam. Padahal dalam Islam, ketenangan hati itu penting banget. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kalau kita dikendalikan gadget terus, kapan kita mulai mengendalikan diri sendiri? Oke, sekarang kita masuk ke tips praktis digital detox versi Islami. Mulai dari niat, kita detox bukan sekedar buat healing, tapi buat tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa. Biar detox ini bernilai ibadah. Yang pertama,
buat waktu tanpa gadget. Misalnya setelah sholat subuh, no HP dulu selama 1 jam. Sebelum tidur, 30 menit tanpa HP. Ganti dengan zikir atau baca Quran. Yang nomor 2, puasa media sosial. Pilih satu dalam 1 minggu. Misalnya hari Jumat, khusus hari itu no medsos. Yang nomor 3, ngobrol sama keluarga atau jalan-jalan tanpa posting. Ganti aktivitas digital dengan aktivitas rohani. Daripada buka TikTok, mending dengerin podcast kajian. Daripada scrolling, explore, mending buka mushaf atau buka tafsir ringan. Yang keempat, sholat tepat waktu, tanpa gangguan. Matikan notifikasi saat azan berkumandang, biar kita fokus ketemu Allah, bukan ketemu layar HP. Yang kelima, jadwalkan waktu offline. Kita bisa contoh Rasul yang punya waktu khusus untuk tafakur, kontemplasi. Sisihkan 1 jam tanpa digital, jalan kaki, duduk di masjid, atau sekedar merenung di kamar. Kalau kita konsisten, manfaatnya luar biasa. Lebih fokus ke ibadah, tidur lebih nyenyak, ngobrol sama keluarga jadi berkualitas, muncul rasa syukur karena nggak terus-terusan bandingin hidup, connect dengan Allah jadi lebih kuat. Dan yang paling penting adalah kita jadi lebih hadir dalam hidup. Nggak cuma hidup di dunia maya, tapi hidup dalam arti sebenarnya, secara jasmani, mental, dan rohani. Teman-teman, hidup ini terlalu singkat kalau cuma dihabiskan buat scroll. Media sosial itu netral, bisa jadi manfaat, bisa juga jadi mudarat. Tergantung kita mau pakai buat apa. Jadi mulai sekarang, yuk kita atur ulang prioritas. Mulai dari 1 jam bebas gadget, isi waktu dengan zikir, baca Quran, atau ngobrol sama orang tua. Kecil kelihatannya, tapi besar dampaknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.